Dia menyeberang jalan tanpa peduli dengan mobil, sementara pengemudi harus minta maaf padanya. Dia menjatuhkan cat para pekerja. Dia mencuri uang dari pengemis. Dia merusak makanan yang ada di tangan orang yang lewat. Tak ada yang berani melawan, karena dia memang dikenal sebagai preman di kota itu. Bahkan di sekolah, kepala sekolah harus memberi peringatan terlebih dahulu, supaya para murid nggak terluka. Tapi meskipun begitu, beberapa murid tetap saja terluka olehnya. Ketika orang tua datang mengadu, kepala sekolah hanya bilang supaya jangan melawan pria itu. Suatu hari, ada murid baru yang pindah ke kelas. Si pria itu langsung mengejeknya habis-habisan. Ketika dia lihat si anak takut, dia malah semakin senang. Anak itu menolak memberinya hamburger. Si pria nggak menyangka ada yang berani menolak permintaannya. Semua teman sekelas pun kaku karena takut. Seorang wanita tua sampai ketakutan dan langsung menutup pintu besi. Pria itu mencoba memukulnya, tapi nggak diduga nenek si anak datang ke rumahnya. Nenek itu meminta pria itu untuk meminta maaf pada cucunya. Pria itu malah sok sombong dan menunjukkan status ayahnya yang terkenal. Lalu dia mencoba menutup pintu besi itu, tapi nenek itu mendorong pintunya dengan keras, kemudian mulai melafalkan mantra yang aneh. Sekejap kemudian, langit jadi gelap dan awan hitam memenuhi udara. Semua orang yang ada di sana merasakan ada yang aneh. Si pria panik dan buru-buru menutup pintu besi. Tapi keesokan harinya, dia terbangun dan mendapati dirinya jadi kecil. Meskipun begitu, dia masih tetap sombong. Kali ini, nggak ada yang mentolerirnya. Ketika orang-orang melihat dia bikin masalah, mereka langsung mengangkat tangan untuk memberinya pelajaran. Bahkan anjing-anjing di jalanan pun mencoba menggigitnya. Saat dia sampai di sekolah, para murid yang pernah dia bully malah mengerumuninya. Mereka ingin membalas dendam saat dia sedang lemah. Saat pria itu hampir mati, anak yang pernah dia ejek datang tepat waktu. Dia menghentikan murid-murid yang marah itu dan kemudian membawa pria itu pulang ke rumahnya. Begitu pria itu melihat nenek itu, dia langsung berlutut. Akhirnya, dia merasa menyesal. Dia memohon pada nenek itu untuk mengubahnya kembali. Dia janji bakal berbuat baik di masa depan. Dengan persetujuan anak itu, nenek itu setuju untuk mengabulkan permintaannya. Dia mengucapkan mantra lagi dan ritual pun selesai. Nenek itu bilang bahwa keesokan harinya, tubuhnya akan kembali seperti semula. Si pria sangat senang. Nenek itu pun menunjukkan senyum yang aneh. Keesokan paginya, pria itu memang kembali ke bentuk aslinya. Tapi, dalam detik berikutnya, dia berubah lagi jadi orang yang penuh dendam. Dia keluar rumah dan berencana untuk membalas semua orang di kota itu. Setelah dia merusak sebuah taman, ada seorang pria yang memanggilnya dari belakang. Dia berbalik dan melihat ayahnya. Ternyata, nenek itu bukan cuma mengembalikan tubuhnya seperti semula, tapi juga mengubah keluarganya yang dulunya terkaya di kota itu menjadi seperti sekarang. Menurut kamu, apakah dia mendapatkan apa yang pantas dia terima?